Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Ridho dia dengan calon suaminya. Orang tua anak perempuan harus ridho dengan pernikahan. Orang tua suami juga harus ridho dengan pernikahan. Maka sering mohon maaf karena didorong oleh cinta bukan. Maka kemudian ada anak-anak perempuan yang ketika sudah cinta kepada seseorang dilaporkan ke orang tuanya, orang tua kemudian kirim kita untuk cek and recheck. Ditemukan ini pemuda tidak sholat, ini pemuda ugal-ugalan, orang tak tanggung jawab, ini orang geng sepeda, geng motor. Maka kemudian ditolak oleh orang tuanya, disuruh cari yang lain. Tetapi anak ini dengan dalih bahwa sudah kagum cinta, sehingga dia paksakan untuk tetap menikah dengan pemuda ini tanpa ridho orang tuanya, sehingga mencari qadhiyah. Saya sebut perlu diingat oleh para perempuan yang belum menikah. Orang tua sudah membina, mengayomi, membesarkan sejak dalam kandungan. Kemudian ketika kecil, kemudian dicarikan sekolah yang baik, diberi gizi yang cukup sampai umur barangkali 23 tahun. Berapa pengorbanan orang tua? Tidak sanggup dihitung kalau secara materi dihitung dengan kalkulator berapa duitnya habis. Berapa perasaannya sudah korban. Nah, kemudian ada satu orang pemuda hanya dibawa dia ke belah bintang makan rujak plus teh botol satu. Ketika dihitung berdua 30.000. 30.000 ini telah mengorbankan orang tua yang tidak terhingga berapa nominal yang dikeluarkan dan perasaan tadi, sehingga dia nikah paksa lari tanpa ada kerelaan orang tuanya. Maka jangan pernah lakukan seperti ini durhakanya terlalu besar. Lalu kadang-kadang ada kejadian, dia sudah dapat calon yang cocok, akhlaknya bagus, amal agamanya bagus, orangnya menurut dia gagah tampan, sudah punya pekerjaan juga yang mandiri. Lalu ketika diajukan ke orang tuanya keberatan karena orang tuanya pakai kacamata sendiri, anaknya harus calonnya dokter atau paling tidak dia kerja di bank, sehingga kalau bukan dokter pulang back. Sedangkan anak ini sudah ada calon yang sesuai dengan agama dan menurut dia sudah tepat. Ini pun tidak perlu cari qadhiyah. Di dalam fikih diatur, di dalam hukum kompilasi hukum Islam diatur. Ini namanya wali fudul. Silahkan si anak melapor kepada mahkamah syariah bahwa dia sudah ada calon begini, cuma orang tuanya keberatan yang tidak berdalil sesuai dengan agama. Maka mahkamah syariah akan beri kefahaman kepada orang tuanya. Kalau berkeras, maka hakim akan bertindak sebagai wali untuk menikahkan orang ini. Jadi tidak perlu cari qadhiyah, karena nanti akan liar semuanya. Anak yang lain liar, susah dapat akte, masukkan sekolah, liar semuanya. Maka jangan main liar, main resmi-resmi. Terakhir, untuk yang sudah menikah dan juga dua anak kita ini, saya juga selalu ingatkan diri saya dan semua kita yang sudah menikah bahwa kita harus lihat prosesi akad nikah yang berlangsung tadi dan kita yang sudah melangsungkannya ini sebagai penyerahan amanah. Penyerahan amanah. Di dalam surat An-Nisa ayat 19 Allah menggambarkan prosesi ijab qabul ini dengan ungkapan wa akhadna minkum mitsaqan
ghalidha. Para istri telah mengambil dari kalian suami pada waktu ijab qabul itu mitsaq. Saya buka dalam kamus Arab, mitsaq itu artinya saja sudah al-ahdul muakkad, perjanjian yang sangat kuat. Ditambah dengan sifat adjektif dalam istilah bahasa Inggris ghalidh. Kita tahu kalau najis ringan mukhaffafah, yang pertengahan mutawassithah, yang berat mughalladhah. Jadi prosesi ijab qabul yang dilakukan tadi adalah melakukan perjanjian kita, orang laki-laki ini, kepada wali istri kita dengan perjanjian yang sangat kokoh. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah menjelaskan sejalan dengan ayat ini, ittaqullaha fil nisa. Kalian harus bertakwa kepada Allah dalam kalian memperlakukan istri kalian. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena kalian telah mengambil istri kalian dari walinya itu dengan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita review memori kita. Saudara Muzammil sebagai contoh. Saudari Sonia ini oleh bapaknya, yakin saya, itu sejak dalam kandungan itu sudah dirawat dan dijaga begitu baik, sehingga secara reguler datang ke dokter tidak umum, ke SPOG, untuk memastikan anaknya ini sehat. Sehingga kadang-kadang ibu kalau dinasihati dokter ini perlu banyak gerak sedikit, perlu jogging, biasanya nggak pernah, tapi demi anaknya kemudian dia paksa. Kemudian bayangkan kemudian ketika melahirkan, seperti apa pengorbanan ibu. Ketika anak kecil yang harus dijaga, dirawat, nangisnya nggak tahu kenapa dia nangis. Diberi ini kemudian masih nangis, dikasih itu masih nangis, masih nangis, tak tahu apa nangis. Nah kemudian ketika dia sudah bisa sekolah, dicarikan lembaga pendidikan yang baik, diberi gizi yang cukup, diberi kasih sayang dan pengorbanan yang luar biasa. Dan tidak mungkin anak yang merupakan amanah dari Allah yang paling berharga bagi seorang bapak dan ibu itu mau diserahkan kepada orang yang tidak diyakini bertanggung jawab. Enggak akan. Enggak akan. Maka saya yakin bapak ini, walaupun misalnya Ustaz Muzammil sudah dikenal imam dan sebagainya, saya yakin sedikit-sedikit juga ngecek. Walaupun tahu sudah imam dan sebagainya, bagaimana orangnya? Bisa enggak diberi amanah anak yang sudah dijaga begitu lama, dirawat dengan kasih sayang? Kalau kemudian diserahkan, bagaimana nanti kelanjutan anaknya? Apakah akan diperlakukan lain-lain atau disia-siakan? Ini yang sering menjadi pertanyaan orang tua. Maka oleh karena itu jamaah rahimahullah, ketika proses ijab qabul tadi, itu orang tuanya mengatakan, saudara Muzammil Hasbah, saya nikahkan anak kandung saya, fulanah namanya untukmu dengan mahar sekian. Itu dibalik lafaz ini. Orang tua wali mengatakan, saya serahkan anak saya yang sudah saya didik, yang sudah saya ingat dengan cinta kasih sayang kepadamu. Dan saya berharap, keluarga saya berharap supaya kamu jaga anak saya baik-baik. Kamu lanjutkan pembinaan dan pengayoman anak saya dengan cinta dan kasih sayang. Tolong jaga anak saya. Ini dibalik lafaz. Maka ketika saudara Muzammil menjawab dan kita semua sudah menikah menjawab, saya terima nikah anak kandung bapak fulanah namanya untuk saya dengan mahar sekian. Makna dibalik lafaz ini, saya terima amanah bapak untuk saya, dan saya berjanji akan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya dalam kemampuan saya. Maka banyak orang tua ketika menikahkan anak itu menangis, terharu. Terharu apa?
Membayangkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan anak ini diperlakukan seperti apa? Jangan-jangan na'udzubillah anaknya di rumah nggak pernah dimarahi, nggak pernah dinyakiti. Kemudian ketika diserahkan kemudian Masya Allah dimaki-maki, dipukul dan sebagainya. Maka tidak ada orang tua tentu yang tidak tercabik-cabik hatinya. Kalau si buah hatinya yang dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang, kemudian disia-siakan sesuatunya. Saya yakin kalau kita punya uang misalnya 5 juta, titip kepada seseorang, suruh kasih ibu kita di kampung, nyopeng telung yuk kemana dia. Lalu ketika kita cek ke orang tua kita, tak dia kasih, dia bawa lagi, pasti kita kesal. Amanah kita disia-siakan. Tapi itu tidak akan sebesar kesal kalau anak yang kita besarkan dengan kasih sayang kita tadi itu disia-siakan. Maka oleh karena itu saya menasihati diri saya dan kita semua para suami, setiap kita sudah menikah, maka kita berkomitmen bahwa kita akan buat istri kita ketika bersama kita lebih bahagia lagi berbanding ketika dengan keluarganya. Sehingga di mulut dia walau tidak vulgar akan keluar, tepat sekali orang tua saya menerima abang sebagai suami saya. Karena abang telah buat saya lebih bahagia lagi berbanding dulu dengan orang tua saya. Na'udzubillah, kalau karena perlakuan kita kepada istri kita hilang kebahagiaan. Ilo deng ciro mengambil benar-benar kamu menjaga jodoh. Maka mengawas dulu berhatinya. Maka kita harus komitmen untuk memberi yang terbaik sehingga dia lebih bahagia dengan kita berbanding dengan orang tuanya. Maka oleh karena itu Al-Quran memesankan kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istri kalian secara ma'ruf. Yang menarik, Imam Al-Ghazali mengatakan bagaimana memperlakukan istri secara ma'ruf, bukan saja tidak menyakiti istri dalam bentuk apapun, tetapi bersabar terhadap perlakuan istri yang menyakiti suaminya. Maknanya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Al-Ghazali berkata seperti ini bukan tidak punya argumen. Beliau mengatakan iqtidaan bi Rasulillah, mencontoh kepada Nabi SAW. Nabi itu sering dikasari oleh istrinya. Nabi itu sering didiami oleh istrinya, tidak diomongin dari pagi sampai pagi lagi. Tapi Nabi tidak pernah membalas dengan perlakuan yang sama. Nabi bersabar karena Nabi paham perempuan itu memang diciptakan dari sononya sudah bengkok, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak marah. Maka kita pesan Al-Quran apa? Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsiran. Jika ada sisi yang kalian tidak suka dari istri kalian, jangan besar-besarkan yang itu. Lihatlah banyak sisi kebaikannya yang lain. Umar bin Khattab sebagai contoh. Satu hari datang orang ke rumahnya ingin mengadu kepada Umar bahwa istrinya kasar kepadanya. Sesampai ini orang ke rumah Umar, dia dapati istri Umar sedang maki-maki Umar. Maka kemudian dia lihat Umar tahan saja, sabar saja. Akhirnya dia permisi pulang, enggak berani ngadu. Tapi Umar baca gelagat orang ini mau mengadu, maka Umar tanya, kamu kok sudah pulang? Sepertinya ada kamu mau lapor. Betul Amirul Mukminin, saya mau lapor, sebetulnya istri saya sering kasar dengan saya. Tapi setelah saya sampai di rumah Amirul Mukminin, Amirul Mukminin setipu dengan istri saya juga banyak kasar. Tapi saya lihat Umar bersabar saja. Apa jawab Umar bin Khattab? Istri kita banyak jasanya untuk kita, mendidik anak kita, menjaga rumah kita, cuci pakaian kita, masak nasi untuk kita. Maka kalau ada yang kurang-kurang, maka kita lihat kelebihan-kelebihan yang lain. Maka kata Yusuf Qaradawi, ini Umar yang memang kebiasaan hari-harinya adalah apa? Orangnya bingkai. Umar kalau ada apa-apa kayak mana ini? Rasulullah tanya jadi perang Badar. Tawaran perang Badar kayak mana? Kita jadikan apa? Kata Umar, potong leher semua. Biar
biar dia tahu Islam ini kuat dan tak berani lawan lagi. Tapi Umar yang hari-hari bawaannya memang kasar, tapi begitu lembut dengan istri. Maka oleh karena itu saya pesan kepada kita para suami semua. Tadi sudah dibaca Pak Kaula hadisnya dalam riwayat Ibnu Majah, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian laki-laki adalah yang paling baik dengan istrinya. Maka kita semua yang laki-laki ini, kalau mau lihat kita baik dengan enggak baik, itu tanya dulu ke istri kita dan tanya orang lain. Mohon maaf, banyak kejadian dalam kehidupan ini. Ada orang-orang yang ngomong dengan orang lain begitu santun, begitu lembut, tapi dengan istrinya kasar. Ada orang-orang yang begitu dermawan dengan orang lain, sehingga di warung bukan saja satu meja dia bayar, semua meja, kalau itu menurut bahaya dia. Tapi dengan istrinya pelit. Ini kebalik. Kita kalau dengan orang lain lembut, dengan istri lebih lembut lagi. Kalau dengan orang lain dermawan, dengan istri lebih dermawan lagi. Kalau orang lain pernah kasar, bagaimana dengan istri tak pernah kasar? Maka kita para suami berusaha untuk memberi pesan yang luar biasa kepada istri kita. Dalam hadis Sahih Bukhari, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, pernah ada 11 orang perempuan duduk di satu rumah, itu menceritakan tentang perilaku suaminya kepadanya masing-masing secara terbuka. Maka ada yang menceritakan suami saya begini buruk semua, ada yang menceritakan suami saya ada buruknya ada baiknya, sampailah kepada perempuan nomor 11 namanya Ummu Zar'in. Ummu Zar'in pernah menceritakan bagaimana Abu Zar'in memperlakukannya. Dia ceritakanlah suami saya baik luar biasa. Tetapi satu ketika Abu Zar'in yang begitu baik kepada istrinya Ummu Zar'in tertarik kepada perempuan lain, sehingga dia kawin dengan perempuan lain, menceraikan Ummu Zar'in. Dan dengan takdir Allah, Ummu Zar'in juga dapat suami yang baru, yang gagah, yang ganteng dan juga baik. Tetapi Ummu Zar'in mengatakan bahwa saya tetap dalam ingatan saya, suami terbaik saya adalah Abu Zar'in, meskipun dia menceraikan saya. Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, ana laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in ghairu anni la uqallidu nisa. Wahai Aisyah, saya untukmu ibarat Abu Zar'in untuk Ummu Zar'in, cuman saya tidak menceraikan istri. Abu Zar'in ceraikan istri. Terakhir, tidak saja saudara Muzammil, Sonia juga ya dituntut untuk kemudian memberi perlakuan yang terbaik kepada suaminya. Pernah suatu hari bibinya Usir bin Mihsan datang kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kamu punya suami? Punya Rasulullah. Bagaimana kamu perlakukannya? Saya perlakukan yang terbaik menurut kemampuan saya. Maka Rasulullah katakan, tingkat surgamu seperti apa, nerakamu setingkat apa, tergantung perlakuanmu kepada suami seperti apa. Maka perempuan manapun yang meninggal dunia, waktu dia meninggal, suami ridho kepadanya, kata Nabi, pasti dia masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan bermanfaat saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.